Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita yang Yesus berikan, sehingga kehidupan kita boleh berguna satu dengan yang lain. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, walaupun kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan tantangan, ya, tapi inilah yang akan membuat kita kuat, yang akan membangun iman kita untuk lebih dekat lagi kepada Kristus. Kita harus punya penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya sehingga dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Mahkota Kegembiraan Buah dari Pekerjaanku. Ayatnya terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Ada sukacita masa depan yang Paulus nantikan sebagai upah pekerjaannya. Sukacita yang sama yang olehnya Kristus menanggung salib dan tidak mengindahkan rasa malu. Sukacita melihat buah-buah pekerjaannya. Ya, jadi ada sukacita, ya, masa depan yang Paulus nantikan. Ya, kita tahu bersama bahwa Paulus bagaimana dia melewati begitu banyak ujian di dalam kehidupannya. Begitu banyak pengalaman-pengalaman iman yang dia sudah lewati. Tetapi dia mempunyai suatu pengharapan bahwa apa yang dia sudah lakukan akan mendapatkan suatu upah. Ya, sukacita yang sama yang olehnya Kristus menanggung salib dan tidak mengindahkan rasa malu, sukacita melihat buah-buah pekerjaannya. Ya, jadi Paulus dapat melihat buah-buah dari pekerjaan yang dia sudah berikan. Ya, dan bagaimana juga dengan Yesus. Ya, walaupun dia harus menahan rasa malu pada saat dia berada di atas kayu salib, tetapi dia melihat buah-buah dari pekerjaan yang sudah dia lakukan di atas dunia ini, sehingga dia merasakan sukacita yang tidak terbendung itu, sukacita yang begitu luar biasa. Ya, begitu pula dengan kita. Apa yang kita sudah lakukan, mungkin kita melihat bahwa tidak ada hasilnya, tetapi nanti kita akan melihat buah-buah dari pekerjaan yang kita sudah lakukan itu. Disitulah kita akan bersuka cita. Disitulah kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemenangan kami? Tulisnya kepada orang-orang Tesalonika yang bertobat di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi kita akan melihat saatnya nanti yang Tuhan sudah tentukan. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi baiklah kita melakukan terus yang benar di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Biarlah kita dapat melakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan saja. Inilah yang Yesus inginkan supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat pahami di dalam kehidupan kita. Ya, karena mahkota kegembiraan buah dari pekerjaan. Pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah menerima akan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing? Atau pada saat Kristus memanggil kita, kita pura-pura tidak mendengar, atau kita tidak mau menerima panggilan itu? Ya, inilah bagaimana Tuhan kita. Ya, masa depan kita
bukan di tangan kita atau di tangan orang lain, tetapi masa depan kita di tangan Tuhan. Apakah kita mau menjalani itu bersama-sama dengan Tuhan? Ya, kita harus berhati-hati. Ya, karena si jahat itu bukan menjadikan hitam dan putih, tetapi hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Hanya sedikit perbedaannya. Jangan sampai kita dikelabui oleh si jahat. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lubang itu dan kita tidak bisa keluar lagi. Jadi kita memang harus mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sehingga kita tidak salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita terbuai oleh rayuan daripada si jahat sehingga kita terus berada di titik nyaman kita. Kita tidak mau titik nyaman kita dikorek. Kita tidak mau kehidupan kita ini dikorek. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Siapakah dapat mengukurkan hasil-hasil pekerjaan hidup Paulus kepada dunia? Ya, kembali lagi, Rasul Paulus bekerja dengan sekuat tenaganya, dengan sepenuh hatinya, sampai titik penghabisan. Dia masih terus bersandar kepada Tuhan. Dari semua pengaruh bermanfaat yang meringankan penderitaan, yang menghibur kesusahan, yang mengekang kejahatan, yang mengangkat martabat kehidupan dari sifat mementingkan diri dan percabulan, dan mempermuliakannya dengan pengharapan yang tidak akan binasa. Berapakah yang harus dibayar sehubungan dengan pekerjaan Paulus dan teman-temannya sepekerjaan? Karena dengan Injil Anak Tuhan mereka mengadakan perjalanan yang tidak diketahui dari Asia sampai ke pantai-pantai Eropa. Ya, jadi Paulus tidak henti-hentinya untuk terus menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap orang. Dia tidak pernah mengenal lelah. Dia tidak pernah bersungut. Ya, walaupun dia merasakan suatu kelelahan yang luar biasa, tapi kembali lagi dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya bersandar kepada Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatannya. Ya, dia tidak pernah bercerita keluh kesahnya kepada orang lain, karena dia tidak tahu apa yang akan orang itu berikan kepadanya. Apakah itu suatu hal yang positif ataukah negatif. Jadi dia hanya berserah kepada Tuhan. Dia berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang mengerti jalan kehidupannya. Karena Tuhanlah yang tahu apa yang harus dia lakukan. Ini adalah suatu hal yang sulit. Satu hal yang tidak gampang yang Paulus jalani di dalam kehidupannya. Ya, begitu pula dengan kita. Ya, kita pun ya tidak gampang untuk menjalankan segala sesuatunya. Ya, tetapi Tuhan kita mempunyai janji yang dia akan pasti tepati. Ini diperlukan iman yang besar untuk dapat menjalani ini semua. Ya, kalau kita mau melatih kehidupan kita, tentunya Tuhan akan menuntun kita, akan memberikan kita latihan-latihan itu setiap harinya. Dan disitulah kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita akan mendapatkan suatu hal yang begitu indah yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Apakah nilainya untuk sesuatu kehidupan menjadi perkakas Tuhan dalam menggerakkan pengaruh-pengaruh berkat tersebut? Berapakah nilainya di zaman yang kekal menyaksikan hal-hal pekerjaan seumur hidup seperti itu? Ditulis di dalam Seri Membina Jilid 3 halaman 63. Ya. Jadi apakah nilainya untuk suatu kehidupan menjadi perkakas Tuhan dan menggerakkan pengaruh-pengaruh berkat tersebut? Ya, mungkin tidak ada nilainya. Mungkin apa yang kita kerjakan, mungkin saat ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tetapi itu pemikiran manusia. Tapi bagi Tuhan, ya ada upah
yang besar yang akan Dia berikan kepada kita. Ya mungkin orang lain melihat bahwa apa yang kita lakukan itu hanyalah sia-sia, tetapi di mata Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia yang Dia sudah izinkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk melayani satu dengan yang lain. Ya bagaimana Dia mempunyai roh kerendahan hati yang begitu luar biasa, yang Dia inginkan supaya kita juga dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya mungkin kita melihat bagaimana Yesus mendapatkan suatu penghinaan di atas kayu salib, tetapi dari semuanya itu Dia mendapatkan suatu upah. Ya upah bukan untuk dirinya, tetapi bagaimana Dia melihat pekerjaan-pekerjaan yang Dia sudah berikan di atas dunia ini. Itulah yang Dia inginkan. Ya Dia bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi bagaimana Dia ingin memberikan yang terbaik kepada setiap umat manusia. Ya kalau kita terus mendalami ya bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak ada apa-apanya. Ya kita mungkin merasa bahwa kita belum bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana kita harus selalu datang kepada Tuhan, sehingga sukacita, kegembiraan itu akan selalu menyelimuti kehidupan kita. Ya pekerjaan yang seberat apapun yang kita lakukan, itu akan kita rasakan dengan penuh keringanan, karena Tuhan menguatkan kita. Dikatakan siapakah yang dapat mengukur hasil-hasil pekerjaan hidup daripada Paulus dan juga Yesus. Ya bagaimana Paulus yang tadinya dia melakukan suatu kejahatan di mata Tuhan, tapi dia bertobat dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Ya walaupun banyak tantangan yang Paulus hadapi, tapi dia terus bertahan di dalam semuanya itu. Ya karena dia tahu bahwa Tuhan ada di sampingnya untuk terus memberikan dia kekuatan. Ya dan juga di sini dikatakan, berapakah nilainya di zaman yang kekal menyaksikan hasil-hasil pekerjaan seumur hidup seperti itu? Ya kita tidak tahu, karena Tuhanlah yang mengetahui semuanya, karena Tuhanlah yang mengukur segala sesuatunya. Kita sebagai manusia hanya dapat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya karena Tuhan senang melihat kita pada saat kita melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak-Nya. Di situ Dia akan bersukacita melihat kita. Ya karena Dia merasa bahwa apa yang Dia sudah tabur di atas dunia ini menjadi hal yang baik kepada setiap orang yang mau mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Benih-benih yang Dia sudah tabur itu akan bertumbuh, dan itu akan menjadi suatu pengaruh yang baik kepada setiap orang. Ya, dan di sini juga dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami? Tuhan hanya meminta kepada kita supaya kitalah yang menjadi harapan terakhir bagi dunia ini. Ya karena Dia ingin melihat buah-buah dari pekerjaan yang Dia sudah lakukan di atas dunia ini. Ya kita pun demikian. Bila mana kita sudah melakukan suatu pekerjaan, kita akan menemukan hasil. Apakah hasil kita itu memuaskan atau tidak? Ya Tuhan juga akan melihat itu. Ya baiklah kita terus mau meminta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang sudah Yesus teladani dalam kehidupan kita, biarlah kita doakan itu dan kita mau mengambil bagian. Ya dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, di jalan, di rumah tangga kita, dimanapun, ataupun kita berada di gereja, biar kita dapat menciptakan roh kerendahan hati untuk saling mau bergandengan satu dengan yang lain, untuk terus menjalankan akan misi Tuhan di atas dunia ini, saling menguatkan satu dengan yang lain, membimbing satu dengan yang lain,
sehingga komitmen-komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu dan kita jalankan dengan sepenuh hati kita. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini dapat memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.